Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita rahmat dan kesehatannya agar kita bisa berkumpul di, biasanya kalau kita offline kan ruangan. Jadi kalau kita online ini di forum meeting yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliau pula lah kita bisa untuk menikmati puasa dan agama kita pada hari ini. Alhamdulillah. Sekarang hari ketiga kita berpuasa dan Bu Hanpian memasuki juga hari ketiga untuk kegiatan Ramadan di sekolahan. Yang mana mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mari kita berdoa dulu kepada untuk sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, mudah-mudahan mereka, ustadz-ustadzah kita yang dan teman-teman kita yang masih sakit dan ada yang terkena bencana, mudah-mudahan disembuhkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung memasuki materi, yaitu materi hari ketiga kita hari ini adalah sunnah ketika berbuka. Nah, jadi apa-apa saja sunnah ketika kita berbuka puasa. Tapi diingat, sebelum kita memasuki materi yang akan Ustadz sampaikan, perlu diingat, di sini kita berbuka puasanya bukan cuma puasa Ramadan, tapi juga puasa wajib seperti puasa Ramadan dan puasa nazar, dan juga puasa sunnah, baik itu puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Nah, itulah. Jadi sunnah berbuka puasa di sini bukan mencakup hanya di puasa sunnah di puasa bulan Ramadan saja, tapi puasa-puasa juga yang lain, baik itu puasa wajib seperti bulan Ramadan dan puasa bulan Ramadan dan puasa nazar, juga puasa-puasa sunnah seperti puasa Nabi Daud dan puasa Senin Kamis. Jadi sunnah-sunnah ketika berpuasa itu ada banyak. Tapi satu yang pasti yang bukan sunnah ketika buka puasa lah, satu yang pasti bukan, yaitu ngabuburit. Ingat, sebelum ingat, ngabuburit atau Bu Hanpian berkujuk-kujuk sebelum buka itu, kujuk-kujuk sebelum buka itu bukan sunnah lah, itu cuma kebiasaan orang kita di Indonesia. Dan itu juga Ustadz harapkan untuk pian-pian semua itu jangan mengikuti kebiasaan tersebut. Jangan mengikuti kebiasaan tersebut. Kenapa? Karena ngabuburit atau ujuk-ujuk sebelum buka atau JJS bahasanya itu banyak mudaratnya, kecuali Bu Hanpian ada keperluan lah, seperti membeli gasan buka puasa, juga membantu orang tua atau bila disuruh dan lain-lain. Apabila tidak ada keperluan, Bu Hanpian lebih baik nunggunya untuk berbukanya di rumah aja, kada usah ngabuburit seperti itu. Karena ngabuburit itu kebiasaan bukan sunnah, juga kebiasaan yang kebanyakan banyak mudaratnya atau banyak tidak ada, kurang manfaatnya.
seperti itu. Nah, jadi buka itu ketika kita berbuka itu adalah kebahagiaan untuk kita. Kenapa? Karena buhan pian menahan nafsu, nahan makan, nahan minum, menahan lain-lain dari azan subuh sampai azan maghrib. Jadi ketika buhan pian berbuka itu, buhan pian itu ada mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan kenapa? Coba buhan pian sudah merasakan sendiri. Ketika buhan pian berbuka, buhan pian itu sudah bahagia. Alhamdulillah makan ya. Alhamdulillah sudah buka kan. Saking bahagianya buhan pian sampai kada ingat lagi berdoa. Ya kada. Nah, yang mana buka itu adalah kebahagiaan, itu masuk dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi nakhalu fi malis ta'imi atibu indallah min rihil miski lis-ta'imi farhatani farahuma idza aftara wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Nah, yang artinya, ya Nabi, demi zat yang jiwaku berserah kepadanya, ingat mulut orang yang berbuka puasa, bau mulut orang yang puasa, itu ujar Nabi di sisi Allah, ini di sisi Allah lah, di sisi Allah itu baunya seperti misik atau minyak harum. Nah, jangan imbah mendengar ini buhan pian, aku mendengar jar atau bisa pian contohkan lawan mama mak Ustadz Abdillah tadi ada kultum, ada ceramah, bau muntung orang puasa ini baunya kayak minyak harum, ya pian apa? Ya pian mau ke hadapan kuitan pian lah. Nah, itu tetap bau. Kenapa? Karena harumnya itu di sisi Allah. Maksudnya di sini mulia. Nah, itu artinya mulia dan mendapat pahala. Kenapa? Karena bila orang berpuasa itu otomatis mulut itu bau. Nah, bau itu menandakan orang itu puasa. Jadi, ketika di akhirat nanti atau kelak, itu akan mendapat pahala. Itu maksudnya bukan kalau kena deng Kak, dia hendak mencium bau minyak harum lah. Pian kayak itu, jangan. Itu tetap bau lah. Itu tetap bau juga. Karena ini harumnya ini, ya Allah, di sisi Allah. Seperti itu. Nah, dan juga kebahagiaan orang puasa itu ada dua kebahagiaannya. Pertama, itu kebahagiaan ketika buka puasa, senang kan dia. Kebahagiaan kedua, yaitu ketika bertemu dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Yang mana pahala puasa ini menjadi hitungan juga untuk kita nanti di akhirat, dan juga puasa ini juga menjadi rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Jadi itu sedikit untuk mukadimah masalah buka puasa tadi. Nah, terus apa saja yang menjadi sunnah-sunnahnya? Nah, itu sunnah yang pertama itu adalah menyegerakan berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakanlah, bukan mendahulukan. Nah, ini beda antara menyegerakan dan mendahulukan. Bila mendahulukan, pian kayak ini. Bila mendahulukan, baluman parak lagi misalkan 5 menit ajan maghrib, pian setel ajan, nah sudah buka aja ajan maghrib ya. Nah, itu namanya mendahulukan, bukan menyegerakan lah. Nah, betul, itu kan menyegerakan supaya itu namanya bukan menyegerakan, itu mendahulukan. Menyegerakan itu apabila sudah masuk waktu langsung kita buka. Yang pertama itu adalah menyegerakan, bagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, an Abi Hurairah
la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra au ajjilu fitra. Nah, jadi di sini la yazalun nas bi khairin, senantiasa manusia itu dalam kebaikan, ma'ajjilu atau ma'ajjalu, apa-apa yang mendahulukan buka puasa. Nah, jadi buhan pian bukan bersungsung, malah bersegera. Bila sudah azan, langsung buka puasa. Jangan imbah azan, mengetik status dulu, selamat berbuka, atau mengucapkan kurang, misalkan, selamat berbuka, dan lain-lain lah. Tapi langsung buhan pian berbuka. Seperti itu. Nah, dan juga di sinilah ajilu. Nah, ajilu itu asal katanya ajala, yaitu ditambahkan satu huruf, ditasydidkan ain fiilnya, yang mana menjadi ajala. Terus ajala yu'ajjilu takjilan. Nah, buhan pian kada asing kan dengan kata takjil atau takjil. Yang mana takjil bahasa kita itu adalah makanan untuk berbuka puasa. Takjil itu makanan pembuka untuk berbuka puasa. Yang mana dalam bahasa Arab, takjil atau takjil itu adalah artinya menyegerakan. Nah, jadi itu maksudnya lah, kalau buhan pian mana takjilnya nih, misalkan buhan pian di rumah makan kan, ini Pak, ada Pak takjilnya Pak, ini Bu, ada takjilnya untuk berbuka puasa. Takjil itu dalam bahasa Arab artinya menyegerakan. Tapi kita di Indonesia, takjil itu adalah makanan pembuka untuk makanan utama buka puasa. Nah, jadi takjil bisa kita artikan di sini adalah buhan pian untuk makanan pembuka dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa bakunya lah. Jadi yang mana pertama tadi menyegerakan berbuka puasa. Terus yang kedua, nah ini yang kebanyakan orang salah memahami, dan ini banyaklah disebarluaskan, yaitu berbuka dengan kurma atau berbuka dengan air. Nah, jadi ingat, di dalam Islam atau di dalam hadis, itu tidak ada kata-katanya yang sering keluar di status-status buhan pian. Berbukalah dengan yang manis. Nah, ingat, di dalam Al-Quran, di dalam hadis atau Islam, itu tidak ada istilah berbukalah dengan yang manis. Yang ada berbukalah, disunahkan berbuka dengan kurma atau dengan air. Terus kenapa bisa timbul istilah berbukalah dengan yang manis? Karena manis itu adalah sumber energi bagi tubuh kita. Itulah kenapa dalam segi ilmu kesehatan diawali berbukalah dengan yang manis. Nah, jadi berbukalah dengan yang manis itu dari segi kesehatan lah, bukan ada hadis atau perkataan ulama dan yang lain-lain. Jadi berbuka itu dengan kurma atau dengan air, tidak ada dengan yang manis. Bukan berarti berbuka yang manis itu tidak boleh. Kenapa? Kurma itu manis juga. Nah, kenapa itulah timbul berbuka yang manis. Nah, jadi itulah. Terus ini hadisnya yang menyebutkan kita sunnah berbuka dengan kurma. Kurma ini nanti terbagi dua. Ada kurma basah, rutop. Yang kedua ada kurma kering, tamar. Nah, dan ketiga itu berbuka dengan air. Jadi yang disunahkan itu kita berbuka dengan kurma. Hadisnya apa bunyinya? Hadisnya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yafturu ala ratbatin qabla ayyusalli fa illam yakun
ratbatin fa'ala tamaratin fa illam yakun hasawatin min ma'in. Hadis riwayat Abu Daud yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan beberapa kurma yang basah. Nah, pian ada kurma yang basah. Kurma itu ada beberapa jenis lah. Ada kurma basah, ada kurma kering, ada kurma muda. Nah, itu. Jadi apabila rutop, ada yang mungkin mendengar rutop ya, berarti itu kurma basah. Kurma basah itu bukan seperti kurma-kurma di pasaran lah. Kurma-kurma di pasaran itu masuk kategori kurma kering, kurma yang kering. Itu tamar, bukan rutop. Jadi kurma basah kayak apa? Buan pian bisa searching aja. Dan bisa karena bila sudah dapat, nukar makannya imbah buka, jangan sebelum buka. Lah ingat. Nah, pertama bila Nabi pas buka, Nabi sebelum sembahyang itu makan beberapa kurma basah. Apabila kada dapat kurma basah, ya Nabi fa'ilamnya pun fa'ala tamaratin beberapa kurma kering. Nah, di sini beberapa kalimatnya lah. Kalau di dalam bahasa Arab itu kalau beberapa berarti lebih daripada 2. Nah, jadi disunatkan lebih daripada 2. Berapa? 3, 4, dan seterusnya. Dan disunahkan untuk makan itu yang ganjil-ganjil seperti 3, 5, 7, dan seterusnya. Apabila kada dapat kurma basah kada, kurma kering kada, beberapa teguk air putih. Nah, berapa tegukan air putih. Di sini katanya teguk lah, bukan gelas atau wadah atau dan lain-lain. Jadi ketika buhan pian di jalan atau di jalan macet misalkan kada menemukan kurma, itu air juga disunahkan. Nah, itu bunyi hadisnya kurma basah. Bila kada ada kurma basah, pakai kurma kering. Bila kada ada kurma kering, pakai banyu putih. Kada ada di antara 3 ini berbukalah yang manis. Nah, karena yang manis lebih adalah kata-katanya di status buhan-pian. Ustaz Tanyar aja melihat tadi. Semalam Ustaz Tanyar melihat status buhan-pian ada. Nah, jadi kadada kata-katanya berbuka yang manis lah. Tapi kurma itu manis. Jadi ingat ini aja. Berbuka yang manis itu bukan hadis. Nah, tapi perkataan dari segi kesehatan. Nah, itu tadi. Terus selanjutnya hadis sunnah selanjutnya setelah bersegera menjegerakan berbuah puasa, yaitu bersegera membaca doa berbuka puasa. Nah, Ustaz, ulun betakun Ustaz, doa baca puasa ada juga kah selain Allahumma lakasumtu? Ya. Ada. Ulun pernah mendengar katanya misalnya betakun yang zahabul zoma wa betalatil uruq dan ila akhirih. Nah, itu sama aja juga. Itu sama. Itu doa buka puasa. Yang Allahumma lakasumtu kan Ustaz, doa buka puasa juga lah. Inggih sama juga. Allahumma lakasumtu wa bika amaltu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa buka puasa juga. Yang satunya zahabal dhama wa batalatil uruq wa thabatil ajar insyaallah, itu juga adalah doa buka puasa. Dan keduanya ada dalam hadis Nabi. Jadi ketika buhan pian ada mendengar orang doa buka puasanya zahabal dhama'u, itu sama bujur juga. Jadi buhan pian kada usah berkelahi atau buhan pian menyalahkan orang. Oh, itu buka puasanya kada pakai Allahumma lakasumtu, aliran apa itu? Ada. Itu boleh. Keduanya
juga dalam hadis. Yang salah itu ketika orang imbah sirna yang nyiung bunyinya itu, nah azan langsung buhan pian makan tanpa baca doa. Nah, itu yang salah. Jadi doa apapun, mau itu Allahumma lakasumtu atau dhahabullah, itu juga sama. Nah, dan juga ini sunnah-sunnah ketika berbuka puasa adalah selanjutnya itu perbanyak baca doa. Kenapa? Karena ada kata hadis Nabi, ada 3 golongan atau 3 orang atau 3 manusia yang doanya dikabulkan. Salah satunya dari yang 3 itu adalah orang yang berbuka puasa. Jadi, misalkan buhan pian ketika baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, tambahi doanya di ujungnya sebutingnya, ditambahi doa di ujungnya. Doanya itu atau Rabbi firli wali walidayya, atau bahasa Indonesia misalkan doanya, ya Allah mudahan ulun dapat nilai tinggi ketika ulangan kena hanya buhan pian buka, ditambah doanya jangan panjang-panjang lah. Bila doanya panjang-panjang, misalkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah mudahan ulun sugih, mudahan ulun banyak duit, mudahan nilai ulun tinggi, mudahan ulun bunga sampai tuha, mudahan ulun bisi mobil, mudahan ulun bisi kendaraan, mudahan ulun bisi rumah 10 di Citra, mudahan ulun kau membangun masjid, sampai seterusnya. Nah, itu malah buhan pian meninggalkan sunnah yang satunya, yaitu segera. Jadi imbah buhan maksud di sini berdoa itu doanya singkat, padat, berisi. Jadi ya Allah mudahan kuitan ulun sehat, misalkan imbah tumbung baca Allah malakasumtu, ya Allah mudahan kuitan ulun sehat terus, amin, langsung makan dengan sunnah tadi kurma atau baju putih dulu. Nah, itulah. Nah, itu sunnah. Sunnah selanjutnya juga yaitu adalah berbuka secukupnya. Berbuka secukupnya. Berbuka secukupnya. Ini seringkali kita dapati. Jadi imbah tuntung mengiung, sirena kan. Nah, itu bukan pianlah jangan langsung buka lah. Lihatin dulu itu kalau storeng masjid, storeng mic masjid atau storeng mic langgar. Nah, ingati kalau storeng bukan pian, nah bisa membatal. Nah, kada sengaja jadi ini bila puasa itu kadada hukumnya sengaja atau kada, misalkan kada sengaja kada batal, tetap batal. Yang ada tuh ingat kada ingat, bukan di puasa ini sengaja kada sengaja. Misalkan sekalinya pas bunyi ya, atau itu sekalinya toreng mic yang bunyi pian sudah makan batal. Atau lah yang sering lihat di media sosial sekarang yang Allah sekalinya lain ajan sudah makan. Nah, itu jualah, itu membatalkan puasa bila sudah termakan. Bila sudah termakan itu dalam artian sudah masuk ke tenggorokan. Bila belum masuk tenggorokan bisa buang pian muntahkan. Jadi di sini definisi yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk dari dua lubang untuk perempuan, lubang dubur dan dubul, masuk lubang telinga juga, lubang hidung. Misalkan pian mandi kemasukan itu membatalkan, atau pian makan sampai sudah masuk ke tenggorokan. Bila belum masuk tenggorokan gak ada apa-apa. Jadi misalkan pian contohkan, pian nih ada buah laici kan bulat atau kelengkeng. Nah, ini musim kelengkeng. Kalau kelengkeng pian lumu-lumu kada pian taguk
itu masih kada batal, tapi itu memungkinkan untuk batal kalau tetaguk, karena pian tetaguk rasanya nyagin juga sudah batal. Jadi tadilah berbuka dengan secukupnya, sunat selanjutnya itu berbuka dengan secukupnya. Jadi ingat, ketika buhan pian berbuka itu dengan secukupnya, jangan berlebihan dulu. Kenapa? Karena ketika buhan pian sembahyang maghrib, karena sudah makan, ada di muka kolak, di higa sini wadai amparan tatak, di higanya bingka. Beluman lagi di muka ini sudah jubung, nasi telindung kucing dah. Jubung genal nah, nasi itu telindung kucing, iwaknya ayam, gangan humbut, misalkan becacapan dan lain-lain. Nah, pian makan itu, imbah tunu makan, wadai pulang pian makannya, banyunya, banyu ekstra jos susu, atau setrop susu, atau teh es, misalkan ya lo, pian makannya, terus ada yang di ujung, diambil juga, iwak apun ading, iwak sorang kurang, ini kan nasinya jubung, dapat iwak sebuting aja tadi, habis pulang kuitan pas-pasan, pian ambil iwak apun ading ataupun kakak pulang. Nah, jadi makan itu berbuka jangan berlebihan lah. Kenapa? Jar Nabi, ketika buhan pian berbuka itu, bagilah parut itu menjadi 3. Parut itu nah dibagi menjadi 3. Maksudnya bukan parutnya dibelah lah. Isi parut itu nah pian bagi jadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk benapas parut pian nih. Pian rasakan aja, imbah pian kekanyangan, ngalih benapas, manggah terus, sembahyang 3 rakaat gin manggah sembahyang maghrib bila imbah jadi disisai juga bila buka tuh jangan kebanyakan minum, harus seimbang antara makan dan minumnya. Biasanya kita ketika berbuka itu langsung kita banyak minum, ada secangkir langsung minum, itu sudah terpakai sepertiga kita gesen minuman, gesen makanan, lawan gesen napas belum lagi. Jadi makanya Nabi itu dibagi 3 itu kan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga napas. Ya, napas ini nah yang kada dapat bagian. Napas ini kada dapat bagian, makanya ketika buhan pian buka itu jadinya begah. Makanya ketika berbuka itu misalkan sudah ajan loh, sudah ajan, buka puasa, disegerakan baca doa, Allahumma lakastum tuh terus baca doa, terus buhan pian makan kurma beberapa, 3, 5, 7, dan seterusnya. Setelah makan itu baru sembahyang, kata hadis tadi kayak Nabi. Jadi Nabi itu imbah berbuka itu hanya sembahyang sidin. Nabi kadeda makanan berat. Jadi Nabi itu sembahyang imbah tuntung berbuka betakjil nih. Bila bahasa kita tuh Nabi itu buka puasa tuh takjil aja. Takjil misalkan ada biasanya takjil ada kita nih kolak misalkan, kalau takjil zaman Nabi itu kurma atau banyu putih. Nah bila zaman kita kan banyak macamnya, sudah ada wadai, ada bingka, ada lain-lain. Jadi setelah makan kurma baru buhan pian sembahyang. Setelah baca wirid baru boleh buhan pian lanjut makan. Nah, silahkan makanan berat. Nah, juga makanannya itu tadi jangan berlebihan lah, jangan banyak-banyak, karena bila banyak ngalih sembahyang tarawih. Nah, bila ngalih sembahyang tarawih timbul karena bila kekanyangan itu koler. Bila buhan pian koler timbul kaina maisi jurnal yang dari wali kelas atau dari sekolah itu berdusta. Karena sudah mulai sekali berdusta, timbul betarusan. Nah, jadi janganlah. Nah, itu gara-gara buhan pian kebanyakan makan aja. Makanya buhan pian makan itu seadanya dulu. Karena bila hendak makan pulang, tambahi kada apa-apa, imbah tarawih. Imbah tarawih makan lagi. Nah, juga
sunnah selanjutnya juga. Sunnah selanjutnya adalah yaitu ada jeda antara azan maghrib dan iqomah maghrib. Ini ada jeda. Antara azan maghrib dan iqomah ini ada jeda. Biasanya kan kita setelah azan maghrib di hari-hari biasa sebelum bulan puasa itu langsung astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. 3 kali langsung qomat kan. Nah, kalau di bulan puasa antara maghrib, azan maghrib dan iqomah maghrib itu dikasih jeda untuk orang menyelesaikan supaya jangan terburu-buru. Nah, orang jangan terburu-buru. Kalau kan misalkan pian Anda menggayai pian kan jadwal ajan, imbah pian ajan langsung pian komat misalkan. Nah, jangan kayak itulah. Jangan. Jadi harus ada jeda supaya orang itu kada tergesa-gesa. Supaya kada tergesa-gesa untuk berbuka puasa. Kenapa? Apabila orang tergesa-gesa itu adalah salah satu dari sifat iblis atau sifat syaitan. Makanya itu harus ada jeda. Nah, yang mana juga ketika salah satunya apabila buhan pian hendak sembahyang tuh buka laju hukumnya kada boleh. Makanya itu jangan tergesa-gesa. Jadi ingat sunnah berbuka puasa di awal tadilah yang pertama menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua itu berbuka dengan kurma atau banyu putih yang disunatkan, bukan yang manis. Nah, kurma atau banyu putih. Kurmanya ini yang paling utama itu kurma basah. Jenis kurma basah. Dan kalau mau lagi buhan pian mengumpati Nabi kurmanya kurma ajwa. Setelah menyegerakan berbuka, baru yang kedua berdoa. Berdoa itu maksudnya baca doa Allahumma lakasumtu. Boleh lagi ditambah doa-doa yang lain. Yang keempat itu adalah berbuka dengan secukupnya. Jangan berlebihan buhan pian lah. Jangan sampai kekanyangan. Buhan pian jangan sampai kekanyangan. Nah, dan yang kelima, bila buhan pian ada kena jadwal ajan atau disuruh ajan dilanggar di masjid atau di rumah, itu buhan pian antara ajan dan iqomah itu ada jeda dulu supaya orang bisa berbuka dengan santai, tenang, kada tergesa-gesa. Nah, dan ingat satu lagi, Ustadz kuatkan kembali, berbukalah dengan yang manis itu kadeda. Jadi berbuka itu dengan kurma dan banyu putih. Ya, itu aja. Mungkin sampai di sini tausiah yang Ustadz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Ustaz. Kembalikan kepada Ustadz Nasrullah. Sambil menunggu, Bu Pian ada pertanyaan untuk masalah sunat-sunat berbuka.
ngabuburit bukan sunat lah. Ngabuburit atau kujuk-kujuk sebelum berbuka, misalkan mulai jam 4 sampai itu bukan sunat. Malah Ustaz sarankan sampean berada di rumah aja. Karena ngabuburit itu banyak mudaratnya. Bukan pian ke sana kemari, melihat ini itu, kecuali bukan pian disuruh atau dan lain-lain, membantu orang tua, bisa bertukar itu ada apa-apa. Tapi kalau bukan pian dibawa kawan, kita berjalanan yuk sore ini yuk menghadang buka puasa, lebih baik bukan pian di rumah aja. Karena ngabuburit kededa dalam sunat-sunat berbuka puasa. Ada pertanyaan untuk sunat-sunat berbuka puasa? Ustadz, untuk berbuka, mana yang lebih dulu? Minum air putih atau makan kurma dulu? Apa Ustadz kurang jelas mendengar? Muhammad Alif kah? Ya. Tolong lebih keras lagi Muhammad Alif. Ya. Saat berbuka, mana yang lebih dahulu? Makan kurma atau minum air putih? Nah, ya. Jadi pertanyaan Ananda Alif, ketika Ananda Muhammad Alif Anggoro, apakah yang mana dulu ketika berbuka, apakah itu air putih atau kurma dahulu? Nah, di hadis tadi sudah disebutkan, Nabi berbuka pemulaan itu dengan kurma. Bila kada dapat kurma, hanya benih putih. Nah, ya, itu kan bila kada. Bila ada keduanya, Pak, yang mana yang dahulu ya? Nah, yang dahulu tetap kurma, itu disunahkan Alif. Juga yang lain lah tetap kurma. Biar kurma itu satu gigit dulu, kita gigit, kita telan. Nah, setelah kita telan, baru kita minum banyu putih. Nah, itu buhan pian sudah dapat sunat juga. Itu. Jadi antara kurma dan air, yang mana lebih dahulu? Itu kurma. Untuk kurma di sinilah, bila ada kurma basah, kurma kering, atau kurma jenis apapun. Yang penting dulu kurma, bukan kukurmaan. Bukan kukurmaan atau kurma-kurmaan lah. Yang penting kurma dulu. Yang lain ada? Sebelum kita akhiri. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, ini siapa? Ustadz Fahmi, Ustazah hari ini, Ustazah Fahmi, Ustazah. Ustadz Ines tadi kata Sidin ada di tahfiz camp. Jadi bisa pengen tutup aja langsung sampai. On. Ustadz Inesnya tadi bepada hendak ke tahfiz camp Sidin. Pembukaan. Ada jelas Tat suaranya Tat. Namanya yuk. Ustadz Ines tadi Jolon hendak ke tahfiz camp Sidin. Oh ya enggak. Jadi bisa ditutup aja sudah habis anunya. Jadi ini bisa ulun tutup sudah telah. Oke. Iya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita hari ini dan hari yang akan datang sampai seterusnya itu berjalan lancar. Semua urusan yang kita kerjakan sekarang dipermudah dan jangan dipersulit. Dan juga mudah-mudahan Ustadz, Ustazah, guru-guru kita, orang tua kita, keluarga-keluarga kita, kain ini sampai seterusnya itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi bulan puasa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ustaz akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.